Puji Tuhan, hari ini saya Shalom yang di YouTube. Hari ini saya dapat kesempatan berbicara mengenai mendengarkan suara Tuhan, mendengar dari Tuhan. Haleluya. Ini subjek yang sangat-sangat penting dan ini pewahyuan ini sangat memberkati saya, Saudara. Sangat-sangat memberkati saya ya. Sebab kita semua yang sudah lahir baru kita pengen mendengarkan Tuhan. Amin, Saudara. Haleluya. Dan itu adalah suatu anugerah yang Allah sudah siapkan melalui Yesus. Puji Tuhan ya. Kita buka dengan doa ya, supaya saudara diberkati dengan pewahyuan ini dan kita bisa terus maju di dalam Dia ya. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sepakat berikan kami roh hikmat dan wahyu lebih lagi mengenai bagaimana tidak susah untuk bisa mendengar dari Engkau, karena Yesus Kristus sudah menerobos segala sesuatu yang menjadikan kami jadi berat. Terima kasih, buka mata hati kami, terangi pengertian kami, dan supaya kami lebih lagi dimerdekakan dari segala pengenalan yang tidak benar akan Engkau Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Amin, saudara. Haleluya. Jadi mendengar dari Tuhan, rupanya itu haleluya, tidak sama dengan kalau kita dengar dari manusia. Amin, saudara. Kalau dengar dari manusia itu sudah natural ya. Itu tidak perlu iman. Tapi dengar dari Tuhan itu, mendengarkan dari Tuhan atau dengar dari Tuhan itu ada unsur-unsur yang membuat anak-anak Tuhan sebagian tuh seperti struggle, seperti susah. Ya kan? Padahal harusnya itu sesuatu yang sekarang ini di perjanjian baru, karena itu anugerah, kita bisa terus. Ya kan? Ada faktor-faktor yang menyebabkan anak Tuhan kita susah dengar dari Dia. Padahal kita sudah jadi anaknya. Amin, saudara. Haleluya. Jadi salah satu pewahyuan ini yang sangat memberkati saya ialah bahwa kita sekarang bukan lagi di perjanjian yang dulu, yang lama ya. Saudara, perjanjian lama saja ya. Coba kalau saudara pikir ya, Daud itu kan sering dengar Tuhan kan. Tuhan, saya harus ngapain nih? Saya harus serang musuh atau tidak? Ya kan, bagaimana dia bikin mazmur. Dia di perjanjian lama. Tapi sekarang kenapa anak Tuhan beberapa sudah berapa lama ikut Tuhan? Bingung ikut kehendak Tuhan. Berarti punya masalah dalam dengar Tuhan. Nah, kita lihat di sini ya, saudara ya. Haleluya. Apa yang menyebabkan, dan ini bisa mengubahkan hidup saudara luar biasa. Kita langsung aja di Keluaran 25 ayat 22. Haleluya. Thank you Jesus. Waktu firman ini kita terima dengan iman dan kita terus tekunin. Kita kunyah. Kita izinkan itu hidup. Dan lebih lagi kita siramin dengan kita dengar lagi ayatnya, dengar pengajaran yang selaras. Alkitab mengatakan Allah memberikan pertumbuhan. Ya, jadi ingat, untuk mendengar dari Tuhan itu penghalangnya bukan dosa. Ya, saya jelaskan ya. Mendengarkan dari Tuhan itu penghalangnya bukan dosa. Ingat saudara, waktu Kain ya dia bunuh Habel, dia bisa dengar Tuhan loh. Kan Tuhan bilang, mana adikmu? Dia bisa dengar Tuhan loh. Amin, saudara. Haleluya. Waktu saudara dan saya masih durhaka, kita dulu sebelum terima Yesus, kita bisa dengar Dia bukan dalam bentuk suara. Waktu kita dengar Yesus dan kita terima, kita lagi dengar Dia. Amin. Jadi itulah bedanya dengar dari Tuhan sama dengar dari manusia. Kalau dengar dari Tuhan itu ada kuasanya. Ada kuasa yang bisa membuat kita transformasi, yang membuat kita lebih lagi mengalami kemerdekaan. Ya, kita lihat di sini saudara ya. Ini bisa sangat memberkati. Ini sungguh-sungguh memberkati saya luar biasa ya. Jadi saya bacakan di sini dari Keluaran 25 ayat 21 sampai 22. Ini bicara mengenai soal tabut perjanjian ya. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Puji Tuhan. Jadi waktu itu orang Israel, ya kan, itu nggak bisa langsung ke Tuhan kan, harus lewat Musa, lewat Nabi, lewat imam, ya kan. Tapi sekarang di perjanjian baru ini
Itu bedanya jauh sekali, saudara. Maka dikatakan di 2 Korintus pasal 3, perjanjian kemuliaan perjanjian baru itu dahsyat sekali, sampai kalau dibandingkan kemuliaan perjanjian lama tidak ada artinya. Wow, saudara bisa baca itu dari 2 Korintus pasal 3 loh. Minta pewahyuannya, saudara. Itu anugerah, itu warisan saudara dan saya. Amin, haleluya. Jadi rupanya di sini dikatakan Tuhan bilang, ya kan, lewat Musa pun, ya kan, aku akan ketemu engkau di satu titik, ya kan, di mana ada pertemuan antara dia dengan manusia. Ada titiknya, itu namanya tutup pendamaian. Kalau bahasa Inggrisnya tuh mercy seat. Amin, saudara. Dan di situ Tuhan kasih spesifik, ya kan, karena waktu itu kan manusia belum ditebus, ya kan. Jadi secara spesifik bilang, loh batu itu kamu harus taruh di bawah tutup pendamaian. Itu semua sangat-sangat penting. Kenapa? Karena manusia belum ditebus sepenuhnya, hanya darah binatang. Salah sedikit saja sudah bisa fatal. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus adalah mercy seat, tutup pendamaian. Ya kan, nanti saya kasih penjelasan yang lebih rinci ya. Jadi ini saya kasih lihat gambarnya, mudah-mudahan saudara bisa lihat, ya kan? Ini tutup pendamaian, bisa lihat. Kok salah? Salah gambarnya ini. Saya mau kasih gambar loh batu, malah gambarnya ini keluar. Maaf. Ini tutup ya, ini bait, tabut perjanjian ya. Ini tadi tabut perjanjian, saudara ya. Jadi ini ada 2 kerub. Ada 2 kerub yang bersayap, ya kan? Mata mereka mengarah kepada tutup pendamaian itu, ya kan, dilindungin oleh 2 kerub ini. Jadi tutup ini bisa dibuka, saudara. Namanya tutup bisa dibuka. Di dalamnya ada 3, ya, yang spesifik, yang sangat spesifik. Tuhan bilang itu loh batu. Jangan sampai tidak gitu loh. Ya, yang 2 hal nanti kalau saudara nanti kita baca dari Ibrani, yang kedua itu adalah mana, ya kan, itu mewakili mengenai penyediaannya Tuhan. Jadi saat saudara dengar Tuhan, efeknya itu beda dengan manusia. Saat kita dengar Tuhan, efeknya ialah saudara mengalami penyediaan Dia loh. Waktu Hagar, ya kan, dengar Tuhan, karena Allah punya perjanjian sama Abraham, jadi dia bisa dengar Tuhan. Dia bukan orang punya perjanjian, tapi karena Allah perjanjian, dia punya perjanjian sama Abraham. Dia dengar Tuhan, mata dia dibukakan, ada penyediaan Tuhan. Saudara juga gitu. Jadi efeknya ini mendengar Tuhan, ya kan, saudara akan mengalami penyediaan Tuhan. Jadi di dalam ini, ya kan, ada loh batu perjanjian, dan juga mana dan tongkat Harun, bicara mengenai otoritas, ya kan. Itu semua, ya kan, adalah simbol pembangkangan manusia. Manusia membangkang terhadap hukum Allah, ya kan, standar kekudusannya Allah, ya kan. Waktu manusia melanggar, kehilangan kemuliaan, ya kan. Jadi 10 perintah Allah itu adalah tuntutan kekudusan Allah, kebenaran Allah, yang satu nokta pun gak bisa dirubah. Puji Tuhan ya, saudara ya. Allah kita gak kompromi ya, karena kalau dia kompromi kita hancur. Jadi juga haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi disitulah semua pembangkangan manusia itu. Nomor 1, hukum, melanggar 10 perintah Allah. Kemudian penyediaan, mau menyediakan dari diri sendiri, tidak bergantung dari penyediaan Dia. Sudah disiapkan semua di Taman Eden, tapi manusia membangkang, ya kan, mau lebih dari itu, padahal semuanya sudah ada, karena kena tipu iblis. Terus salah satunya juga tongkat Harun, ya kan, itu otoritas Allah. Jadi sudah dibilang jangan, tidak mau tunduk, ya kan. Jadi itu simbol semua pembangkangan manusia, semuanya ya. Tapi semua ditutup itu oleh apa? Oleh tutup pendamaian, mercy seat. Bahasa Indonesianya dikatakan tutup pendamaian. Bahasa Inggrisnya itu mercy seat. Dikatakan di Efesus 2, Jesus Christ is our peace.
Yesus adalah pendamaian, damainya kita. Yesus adalah shalom-shalomnya kita. Jesus Christ is our peace. Kenapa? Karena berdasarkan itu, dia adalah titik temu antara kita manusia dengan Allah. Amin, saudara? Oke, jadi saudara sabar. Saudara jangan pikir saudara sudah dengar karena itu nanti imannya nggak bekerja. Saudara terbuka ya. Saudara terima. Nah, di sini saudara kita baca di Keluaran ya. Di Keluaran, saudara. Bukan Keluaran, tadi kita baca Keluaran. Kita baca dari kitab Kejadian. Karena dulu manusia bergaul dengan Allah tidak ada masalah ya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tidak oke, selalu oke. Selalu damai. Ya kan, tidak perlu ini dan itu supaya bisa dengar dari dia. Manusia dulu tidak perlu perantara. Ya kan? Nah, tapi setelah masuklah iblis, dari situ kan kehilangan semuanya ya. Nah, saya bacakan di sini dari Kejadian pasal 3 ya. Kejadian pasal 3. Jadi kenapa ada kerub di situ? Ada 2 kerub yang matanya tertuju kepada tutup pendamaian ya. Nah, ini semua ada sebabnya ya. Kita baca dari Kejadian pasal 3. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah kemudian bikin pakaian dari kulit binatang. Kenapa dari kulit binatang? Karena sebelumnya mereka cuma pakai daun ara ya. Jadi tidak ada darah. Alkitab mengatakan tanpa darah yang dicurahkan tidak ada pengampunan dosa. Ya kan? Itu sebabnya yang pertama kali curahkan darah itu Tuhan. Ya kan, Allah ya. Dia kemudian bikin dari kulit binatang. Ya kan? Terus dia mengenakan sama mereka karena mereka tidak mengerti. Ya kan? Jadi setelah itu ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Maksudnya apa? Jadi Alkitab mengatakan Allah itu kan 3 in 1 ya. Dia tuh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya kan? Allah dan firman-Nya itu satu. Ya kan, dan Roh Kudus ya, itu kita hanya bisa terima dengan iman ya. Jadi dia berbicara. Ya kan, dia berbicara. Ya kan, bahwa wah, manusia sudah jadi salah satu dari kita. Maksudnya itu apa? Dulu manusia tidak tahu yang baik dan buruk, saudara. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu hanya taunya yang baik dan yang baik dan yang baik dan yang baik. Tidak tahu yang baik dan buruk. Amin. Makanya waktu kena tipu, kamu makan buah ini. Mereka tidak tahu. Mereka harusnya ingat aja Tuhan bilang apa. Tapi karena mereka tidak tahu yang buruk, taunya cuma yang baik. Ya kan? Sehingga mereka pikir, oh nggak apa-apa. Nggak pernah ada sesuatu pun yang buruk. Sekarang anak Tuhan juga gitu. Kita jangan ajar anak kita seolah-olah, ya kan, di dunia ini cuma ada Tuhan, ada iblis. Kita harus peringatin. Amin, sudah. Karena beberapa anak Tuhan itu terlalu gampang ditipu ya. Jadi naif gitu loh. Nanti kalau Tuhan Yesus sudah datang ya, dunia ini sudah bumi yang baru, pemerintahan dia tuh akan baik semua. Sekarang masih ada yang jahat, saudara. Amin. Kita jangan naif, ya kan? Sorry, belok sedikit. Jadi manusia hanya tahu yang baik dan baik. Allah nggak mau mereka tahu baik dan buruk, karena itu adalah bagian dari Allah. Dia tuh api yang menghanguskan. Allah itu api yang menghanguskan. Ibrani bilang begitu loh. Puji Tuhan, saudara. Apa yang dihanguskan? Dosa, kejahatan, kegelapan. Dia telan. Coba terang. Kalau kita nyalain lampu, terang dengan sendirinya kan pergi. Terang gak bisa dikalahkan dengan kegelapan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, itu dia tuh hakim. Allah itu hakim. Allah tidak mau manusia waktu itu mengenal dia sebagai hakim. Amin. Dia mau manusia mengenal dia, bersekutu, karena manusia itu satu kelas, segambar dengan rupa dia. Dia nggak bisa bersekutu kepada malaikat seperti dia bersekutu dengan malaikat ya, seperti dia bersekutu dengan manusia. Terbatas karena Allah menciptakan malaikat untuk melayani dia.
Amin, seperti pelayan. Saudara juga kan, bagaimana saudara bisa bersekutu dengan anak saudara dan bersekutu dengan pegawai saudara, kan beda toh saudara. Amin saudara, ada satu yang membatasin. Kenapa? Karena anak itu bagian dari kita. Amin saudara. Jadi haleluya, makanya kemudian Allah menciptakan manusia dengan tujuan itu. Tujuannya tidak berubah loh. Ya kan? Tapi puji Tuhan. Ya kan? Nah, kita baca lagi deh. Ya kan? Jadi karena kemudian manusia makan buah itu, wah, dia jadi tahu yang baik dan buruk. Masalahnya ialah waktu dia tahu yang buruk, ya kan? Itu semua dia pisah dari Allah, itu akan dia kehilangan kemampuan untuk melakukan yang baik terus-menerus. Itu kemampuan itu hilang. Kemuliaan Allah sudah tidak ada. Sehingga walaupun dia tahu itu buruk, seperti Rasul Paulus bilang, aku nggak mampu. Tapi dia bilang puji Tuhan tuh Kristus. Itu Kristus tuh hikmat Allah, kuasa Allah, itu manusia sudah hilang. Makanya sekarang di dunia ini ya banyak sekali film-film segala macam ya. Kalau saya lihat sekelabat ya, berita-berita, manusia tuh kepingin membuktikan dirinya untuk bisa baik tanpa Kristus. Tidak bisa. Karena kemampuan itu sudah hilang ya. Jadi kita lihat di sini, haleluya, Allah tidak mau. Makanya haleluya, kita jangan cari filosofi dunia ya. Wah, yang penting kita baik-baik, begini dan begitu. Itu seperti dunia ya. Karena dunia tidak tahu mengenai mercy, tutup pendamaian. Dunia taunya kalau orang jahat tuh harus dihukum, orang baik harusnya diberkatin, dilindungin. Itu dunia. Tapi kalau mercy-nya Tuhan, ya kan, anugerahnya Allah, rahmat kemurahannya Allah, manusia yang harusnya dihukum, yang durhaka, bisa terima pengampunan. Itu mercy. Ya kan, dunia tidak tahu ya. Jadi kemudian lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan padang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kenapa Allah nggak mau? Karena manusia harus diselamatkan. Manusia harus ada transformasi. Ya kan, seperti dikatakan ya, bulu apa nih, leopard, apa tuh, harimau macan tutul nggak bisa ngerubah bulunya dia. Kita seperti itu. Amin. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang mau berusaha berubah ya kan, seperti Kain mau diterima dari jeripayanya. Terkutuklah yang seperti itu ya. Kenapa? Bukannya Tuhan yang mengutuk, karena tanpa Kristus kita nggak bisa. Jadi kita balik lagi di sini. Jadi kalau saudara dan saya mau mendengar dari Tuhan, Tuhan, saya harusnya kerja di mana? Saya harusnya tinggal di negara mana? Saya harusnya bisnis apa? Harusnya menikah dengan siapa? Sekarang ini di perjanjian baru ini, pewahyuan ini akan sangat menolong saudara. Jadi bukan soal, aduh saya harus dengar, ya kan, ada saat ya kita doa puasa. Tapi sekarang tanpa doa puasa pun saudara bisa dengar loh. Saudara bisa dengar, ada saat penting doa puasa tuh ada tempatnya sendiri. Apalagi kalau kita mau melakukan suatu bersama-sama, pelayanan kita mau ada sama-sama, ada saat Tuhan pimpin kita. Itu bagian dari fasilitas, dimana kita bukannya kita doa puasa supaya Tuhan kasih, tapi kita lagi mensinkronkan diri kita. Tapi kalau kita lebih lagi dapat pewahyuan, lebih mudah, ya kan? Jadi haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi gimana penerapannya Ibu Monica? Oke, haleluya, thank you. Jadi penerapannya bagaimana? Ya kan, Yesus itu adalah tutup pendamaian kita. Kenapa harus dia spesifik bilang harus ya, loh batu itu harus. Karena tanpa itu penghakiman Allah akan turun. Jadi siapapun manusia, kalau coba-coba menghampiri dia berdasarkan ketaatannya sendiri, bukan iman, langsung kena penghakiman sudah. Termasuk pelayanan, dedikasi kita. Kalau kita mau menghampiri Allah, dengan kita pikir, saya kan udah pelayanan, saya oke loh. Karena saya sering dengar begitu dari orang. Anaknya udah oke, anak saya, karena anak saya udah di pelayanan. Nah loh, itu bahaya sudah. Tidak. Ya, yang titik temunya apa? Tuhan bilang apa di Keluaran 25:22? Di sana. Ya kan, bukan di perbuatan baikmu seperti Ayub yang Ayub kena penghakiman. Karena dia kasih persembahan, tapi dia percaya dia dibenarkan
karena perbuatan dia. Jadi persembahan dia bukan dengan iman. Kena dia. Jadi waktu kita mau menghampiri itu, karena Tuhan bilang di atas tutup pendamaian loh. Aku ketemu kamu. Aku akan bicara sama kamu. Amin. Bukan di tempat yang lain-lain. Makanya Yesus bilang, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi maksudnya gimana penerapannya? Ya kan? Haleluya. Apa bedanya Ayub dengan Abraham? Ini ada hubungannya. Kenapa Abraham bisa dengar Tuhan loh? Abraham bisa dengar Tuhan, ya kan? Padahal nggak dibilang, walaupun sedikit disinggung di Roma pasal 4 bahwa Abraham tuh kalau secara jasmani, secara perbuatan baik, dia bisa memegahkan dirinya loh. Karena Abraham itu orangnya baik, dia orangnya nggak suka mementingkan diri, dia bisa sabar sama Lot, ya kan? Dia baik, dia punya karakter, tapi dia nggak bisa bermegah di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan apa? Kita diselamatkan melalui iman oleh kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Nah, iblis kenapa Alkitab bilang gitu? Karena iblis berusaha membuat kita. Iblis mau kita kena lagi. Kita kena lagi hukuman Allah. Kita kena kutuk lagi. Itu adalah upayanya dia loh. Dimana kita dibikin sibuk dengan berbuat baik, termasuk pelayanan. Ya sabar saudara ya. Saya juga pelayanan loh. Justru kalau kita tahu ini, kita akan terus giat, tapi kita nggak kena lagi apa kutukan. Amin ya. Kita bisa kenalin. Amin ya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Iblis musuh mau kita selalu mengandalkan yang lain dan bukan tutup pendamaian. Iblis mau kita diseret kembali, mau ketemu Tuhan lewat lagu, lewat musik. Kan Daud main. Dia main musik, alat musik harpa mungkin kan yang agak susah. Saya nggak tahu alat musik apa ya. Tapi Daud di perjanjian lama. Sekarang Yesus itu kita sudah di dalam Kristus. Amin. Dia sudah di dalam kita. Ya kan, darahnya Yesus sudah menutup ketidaklayakan saudara dan saya. Makanya kita bisa lahir baru. Waktu kita terima Yesus, karena kita percaya kepada darahnya, tanpa kita kan nggak tahu, banyak kan orang nggak ngomong soal darahnya kan. Tapi waktu kita terima Yesus, ya kan sebagai juru selamat, otomatis ya kan Yesus itu persembahan darahnya yang menyebabkan kita transformasi. Amin, haleluya. Sebentar ya, nanti saya jadi ingat. Ya kan, pelayanan perbuatan baik kita itu sangat-sangat penting. Akan ada upah kekal. Akan ada sukacita besar. Nanti kalau kita tahu, asal dasarnya benar. Dasarnya benar saudara. Ya kan, kita bilang kalau kita berjalan ya kan dalam rencana dia, bergaul sama dia, kita nggak malu ketemu dia. Kita nggak takut ketemu dia. Amin. Kita akan jadi orang yang nggak kenal lelah loh. Kita akan tahu mengasihi dengan tulus, kita nggak suka bersaing, kita nggak suka menghakimin. Itu efeknya waktu kita terus, ya kan, kontak sama Allah melalui mercy seat tutup pendamaian. Jadi kenapa di sini dikatakan, ya saya baca dulu deh ya, dari Ibrani 9 ayat 4-5. Ya, bicara, saudara bisa baca sendiri, ini saya persingkat sekali, ini sesuatu yang nggak bisa diajarkan cuma sekali, saudara. Mungkin harus 10 kali. Saya persingkat sekali ya. Jadi di sini dikatakan di Ibrani 9, di situ terhadap mezbah pembakaran ukupan dari emas, tabut perjanjian, ini bicara mengenai ruang kudus, ruang maha kudus ya. Yang seluruhnya disalut dengan emas, di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana. Ingat, ini bicara mengenai penyediaan. Jadi waktu saudara dengar dari Tuhan, ya kan, saudara mengalami penyediaan dia. Amin saudara. Wow, thank you Jesus. Tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Amin saudara, haleluya. Kenapa tadi saya bacakan dari Kejadian di mana mereka diusir, terus ada kerup yang menghalangi pohon kehidupan, ya kan? Tapi sekarang itu pedang itu tidak lagi melawan kita.
sekarang itu melindungin kita. Sekarang Allah di pihak kita. Sebentar saudara ya, haleluya. Nah saya buat bacakan ini dulu sebelum saya terangkan juga bagaimana kita praktekin. Bisa dipraktekkan saudara. Ini makanya ini sangat mengubahkan hidup saya ya. Ya kan, saudara harus tahu dasar perjanjian baru ini adalah tutup pendamaian adalah pengampunan total dan kekal oleh darahnya. Jadi siapapun yang memberitakan yang beda, Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengabarkan Injil yang lain. Sudah dimerdekakan, kena kutuk lagi. Karena itu menganggap darah Yesus lebih rendah dari darah binatang. Bahkan dikatakan di Ibrani, kamu you insulting the spirit of grace. Di Roh Kudus tuh disebut sebagai roh kasih karunia. Kamu tuh lagi menghina roh kasih karunia. Saat kita menghadapi Allah seperti di perjanjian lama. Ya kan? Nah, saya bacakan ini ya. Dari Ibrani 8 ayat 8 sampai 12. Saudara sabar dulu. Ini akan sangat nolong saudara. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Nah ini bicara, ini sudah digenapi. Jadi akannya itu sudah jadi. Yaitu apa? Saudara dan saya kita mengalami kelahiran baru. Sekarang hukum Taurat itu digenapi bukan oleh kita. Jangan coba-coba. Kalau enggak saudara nanti kena kutuk lagi. Nanti saya terangkan sebentar ya. Hukum Taurat itu digenapi di dalam kita. Bukan oleh kita. Yesus Kristus yang mengenapi hukum Taurat buat kita. Saat kita terima Yesus. Ya kan ada kasih Allah di dalam kita. Kita bahkan lebih daripada hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu, ya kan, itu perintah Allah kasih kepada manusia. Itu jangan, ya kan, jangan bersaksi dusta. Ya kan, kalau sekarang bukan hanya nggak bersaksi dusta, bukan hanya kita nggak menipu, malahan kita mau memberi. Jadi kasih itu lebih lagi daripada hukum Taurat. Kita bisa melakukan yang lebih daripada yang hukum Taurat tuntut. Sekarang misalnya jangan berzina. Kita sekarang tidak mau berzina bukan supaya takut ketahuan. Karena dulu kan mereka nggak mau karena takut ketahuan. Ya kan? Sekarang kita nggak mau karena ada kasih. Kita mau mengasihin. Amin lah. Ketahuan nggak ketahuan kita nggak ada hubungannya. Kita nggak mau karena ada kasih. Karena kita mengasihin. Amin lah. Itu artinya. Jadi di sini dasarnya hukum Taurat digenapi bukan oleh kita, tapi oleh Yesus dan sudah digenapi dalam kita. Dia yang taruh. Dasarnya ialah ayat yang terakhir. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kenapa? Karena Allah itu tidak bisa didiskon. Dia selamanya api yang menghanguskan. Jadi yang berubah bukan Allah. Yang berubah itu perjanjian. Yang berubah karena ada sesuatu yang terjadi. Yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa. Jadikan dosa. Agar kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Amin. Allah tidak berubah. Tapi kenapa dia nggak bisa ingat dosa kita? Kenapa kok kita sekarang layak diberkati, layak dilindungi, mengalami penyediaan dia? Wow, bisa percaya hal-hal besar. Kenapa? Karena sudah ada yang berganti tempat dengan kita. Sehingga sekarang Allah tidak melihat kita seperti orang suka bilang, Tuhan melihat hatiku. Weh, Tuhan melihat hati kita tuh indah karena ada darah Yesus. Kita tidak lagi seperti Daud dulu. Daud itu yang dahsyat. Di perjanjian lama salah satu yang the best itu Daud.
tapi dia tetap kena kutuk. Itu hukum Taurat, saudara. Yang the best pun tetap kena penghakiman, kena kutuk, karena perjanjiannya beda. Daud itu yang sudah the best, tapi di perjanjian baru ini pendosa yang besar seperti dulu, seperti Rasul Paulus. Sebelum dia jadi Rasul Paulus, dia Saulus, dia bunuhin orang loh. Amin, saudara. Dia tetap bisa menerima keselamatan. Dia malah dirubahkan, bukan hanya berhenti berdosa, dia malah dipakai luar biasa. Itulah kasih karunia. Itulah kuasa darah Yesus. Itulah Kristus, tutup pendamaian. Waktu kita terus menerus fokus mata kita ke Dia sebagai Kristus, kelayakan saya, kekudusan saya, kebenaran saya, penebusan saya. Wow, kita nggak akan kena penghakiman, saudara. Iblis nggak bisa lagi naruh kutukan ke kita. Amin, saudara. Iblis nggak bisa lagi menipu kita, ya kan? Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi balik lagi. Ya kan, gimana caranya? Kenapa sekarang anak Tuhan punya masalah dengar suara Tuhan? Bukan karena kurang rohani, bukan karena kurang sungguh-sungguh. Bukan, saudara. Karena tidak mengerti mercy of God. Tidak mengerti pengampunan. Ya, seperti seharusnya. Belum dapat pewahyuan cukup. Makanya sering saya berdoa di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa supaya lebih lagi sering ya akan diberitakan di gereja mengenai Yesus sebagai tutup pendamaian, supaya kami semua tubuh Kristus, gereja-gereja, kami lebih memberitakan Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaan kami. Bukan Yesus sama setara dengan Musa, dengan Daud, dengan yang nabi-nabi. Tidak, Yesus adalah di atas semuanya. Dia adalah pusat. Itu sebabnya semuanya menjadi harmonis karena Yesus, supaya dia dijadikan yang utama, sehingga kami bisa tahu menghormati yang lain seperti seharusnya. Tidak menghormati yang lain sama seperti menghormati Yesus, tapi menjadikan Yesus Kristus tutup pendamaian kami sebagai yang utama, sehingga kami tahu bagaimana memilah, menafsirkan firman-Mu dengan benar di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, saya lahir baru aja bisa tahu loh, saudara. Saya bisa tahu, oh harusnya begini, harusnya begitu. Bisa, belum apa-apa. Kenapa? Selalu percaya Tuhan itu baik. Jangan ya, jadi salah satu itu ya. Tapi itu saya bukan maaf ya, saya jangan jadi patokan, ya kan? Itu yang saya alami memang. Tapi haleluya, thank you Lord. Kalau saudara dari kecil selalu ke gereja yang terlalu menekankan, kalau saudara kan nakal nanti Tuhan nggak mau bantu kamu. Kamu nakal tuh, kamu kurang baca Alkitab, Tuhan nanti nggak suka sama kamu. Saudara, di dalam nama Yesus, saudara minta terus supaya Tuhan bukakan mengenai tutup pendamaian ini. Karena disitulah kita bisa dengar dari Dia, dan Dia kita terima instruksi ya. Sayangnya diajarkan begitu. Kalau saudara latar belakang itu, saudara harus lebih banyak lagi menerima. Saudara harus intensif. Gak bisa cuma sambil lalu, cuma baca 1-2 buku. Wah, saya udah tahu, gak bisa, saudara. Terus menerus. Karena harusnya gak susah. Amin. Jadi anak-anak Tuhan yang belum mengerti tutup pendamaian, ya kan? Oke, saya singkat sekali ya. Saya berusaha nerangin ini dalam waktu singkat, saudara. Jadi waktu itu kan Tuhan bilang harus ditutupin itu 3 hal itu kan, ya kan? Kenapa harus ditutupin? Simbol pembangunan manusia harus ditutup dengan darah. Jadi ada tutup pendamaian, itu simbolnya Tuhan Yesus. Dia sudah jadi dosa, terus itu kan dipercikin darah, saudara. Dipercikin darah ya. Jadi kerub itu matanya ke situ. Ya kan? Harus tutup pendamaian, harus ada darah ya. Nggak boleh langsung. Nah, terus masalahnya begini, saudara. Waktu itu sempat tabut Allah, ya kan, ada musuh ya. Jadi orang waktu itu di Bet-Semes gitu kan, saya nggak tahu bahasa Indonesia Bet-Semes ya. Jadi mereka tuh nggak tahu perjanjian itu, sempat di daerah itu mereka dapat. Nah, mereka kan nggak tahu perjanjian. Jadi dengan seenaknya mereka buka itu tutup, saudara. Dengan seenaknya mereka buka itu tutup, ya kan? Timbullah tulah, kena tumor.
Sebelumnya mereka mereka dapat tabut itu kan, mereka mengalahkan orang Israel, mereka pilih gitu, mereka pikir dewa mereka ya apa nih, Dagon, dewa mereka Dagon ya kan yang bikin menang. Jadi tutup apa nih, jadi tabut Allah itu ditaruh di sebelahnya Dagon. Dewa mereka, karena mereka baru menang kan, mereka pikirin dewa mereka nih yang bikin mereka menang, taruh di Dagon. Besoknya Dagonnya jatuh. Patung Dagon itu jatuh dengan kepalanya tertelungkup. Jadi mereka, wah kok jatuh? Terus mereka bangun lagi tuh si Dagon, dewanya mereka bantu diangkat, ditaruh lagi di sebelah itu. Besokannya lebih parah lagi, si Dagon jatuh. Dagon jatuh terus tutupnya kepalanya copot, terus pokoknya kayak ininya apa nih, patah, tangannya juga, badannya juga patah, sehingga nggak bisa lagi diberdiriin. Nah waktu mereka buka tutup itu, timbullah tulah kena tumor di mana-mana ya. Terus mereka bawa ke daerah lain, timbul lagi tulah. Akhirnya setelah yang ketiga daerah Akron atau apa, mereka bilang, wah ini kita nggak bisa, ini kita harus balik ini ke orang Israel, ya kan. Jadi akhirnya itu ditaruh di atas kerbau, ya kan. Jadi ini ada, saya nggak mau ke situ deh, ada pelajaran lain ya. Jadi ada pelajaran lain waktu Daud saking dia semangatnya mau memindahkan tabut Allah ke Yerusalem, dia terlalu semangat. Makanya saya suka bilang, jangan hidup dari semangat, nanti jadi ekstrim, nanti nggak dengar nasihat. Jangan. Kita hidup dari firman, kita hidup dari Yesus, dari tubuh dan darahnya, nanti akan ada semangat yang dari roh, itu beda dari jiwa. Kita nggak usah disuruh-suruh, saudara. Kalau kita benar-benar lebih ngerti, itu ada sesuatu kayak kita yang membakar kita, tapi nggak pernah padam. Kitanya sendiri nggak kebakar. Amin. Jadi waktu itu Daud begitu. Ini saya belok sedikit ya. Dan dia saking semangatnya, dia konsultasi bukan sama orang-orang yang mengerti mengenai bagaimana soal tabut Allah. Dia konsultasi sama orang-orang, prajuritnya dia yang menang perang. Akhirnya mereka cuma ikutin aja kan, Daud kepalanya ya kan, ikutin ya, dia cuma dengan puji-pujian dan sebagainya. Akhirnya karena diangkat oleh kerbau. Kemudian Uza, kenapa saya ngomong ini? Uza itu artinya itu jeripayah manusia. Itu waktu diangkat sama itu kan, kerbau itu kan dia jalanannya nggak rata, itu dia oleng. Terus Uza tuh langsung tangannya otomatis mengulurkan, dia mau steady, dia mau supaya jangan sampai jatuh. Waktu dia begitu, dia langsung mati. Itu gambaran saudara dan saya. Kita nggak usah pakai kekuatan kita sendiri. Mau coba-coba, kita mau begini dan gitu, kita harus persatukan tubuh Kristus dengan kekuatan kita harus begini. Itu nanti akan ada maut. Kita hanya bisa dengan kita fokus sama Yesus. Kita lebih mengerti Yesus bikin apa. Terus menerus pengenalan kita akan Bapa dan Putra semakin bertambah. Sehingga kita akan dapat rencana dia. Kita akan ketemu, itu akan discover rencana dia, ya kan, untuk mempersatukan tubuh Kristus, untuk pelayanan kita, itu semua sudah ada. Jadi bukan dipusatkan sama kita, seperti Uza. Kita mau begini gitu, kita mau ngubahkan begini supaya ada. Kita nggak bisa dari kemauan kita sendiri. Kita hanya bisa, itu Tuhan kasih kita kemauan untuk mengarahkan kita kepada Yesus, bukan kepada jeripayah kita. Bukan dengan kita meta, wah seperti di perjanjian lama. Yang ditekankan tuh merekanya. Kalau sekarang Yesus, dia yang udah berjeripayah. Termasuk masalah dalam tubuh Kristus, kita harus balikan ke Yesus. Yesus, engkau mau apa? Rencanamu apa? Buat grup saya, buat pelayanan saya, kita harus balik ke dia. Rencana dia udah ada. Kita harusnya ngapain? Kita harusnya kerja di mana? Penyediaan kita. Itu semua ada. Itu kita itu sudah ada bukan karena kita. Itu sudah ada sebelum kita ada. Amin. Sebelum saudara dan saya lahir, dia sudah ada. Makanya kita harus hidup oleh firman Kristus, sehingga kuknya dia mudah, bebannya ringan. Karena dulu di perjanjian lama berat, mereka harus mohon. Waduh, baru Tuhan kasih. Sekarang enggak. Sekarang kita minta karena sudah ada. Kenapa kita selamat? Kenapa kita nggak setengah mati, nggak rumit terima Yesus? Karena keselamatan itu sudah ada.
Karena kasih karunia itu sudah ada. Sekarang kita beriman bukan sama iman kita. Kita beriman sama kasih karunia-Nya. Terus menerus itu. Harusnya begitu. Kalau ada masalah, balikin dulu. Tuhan Yesus, saya ada masalah ini. Balikin ke dia. Kamu kasih makan ya ke orang-orang ini berapa ribu. Aduh, gimana? Balik ke dia. Harus gimana? Dia kasih petunjuk. Ingat saudara, waktu Yesus bilang, mereka murid-murid bilang, ini orang-orang suruh pergi dong. Suruh supaya mereka dapat makanan. Tuhan Yesus bilang apa? Enggak, jangan. Kamu yang kasih makan. Mereka mulai kasih reaksi kan. Aduh, ini gaji setahun juga nggak cukup. Ini biarpun cuma 1 petil aja. Terus yang satu bilang, ya ini gimana? Cuma ada 5 roti, 2 ikan. Tapi mereka terus-menerus ke Yesus yang adalah tutup pendamaian. Amin. Jadi biarpun kita nggak ngerti, terus aja bersekutu sama dia. Terus aja ke dia, dengar dari dia. Untuk menerima petunjuk dia. Percaya. Ya kan, jadi rahasianya ialah untuk kita bisa dengar dia. Rahasianya kita harus percaya dan terus percaya bahwa dosa kita Allah tidak ingat lagi. Kita sudah diampuni total. Itu sesuai firman-Nya ya. Kolose 2 ayat 13-15, Ibrani 9, Ibrani 10, semua itu kekal. Darahnya sudah, dia dapat penebusan kekal. Jadi kalau ada yang beritakan Injil yang lain, Alkitab bilang terkutuklah. Kenapa? Karena dia buka lagi itu tutup. Seperti orang-orang ini yang bukan orang Israel main buka. Kena tulah. Orang Israel waktu itu juga sempat. Bukan bait Allah apa sih? Waktu itu datang itu ya, tabut itu datang naik kerbau. Di atas kerbau dia datang. Orang-orang Israel gegabah deh. Sudah dibilang kalian boleh buka, dia buka loh. Ya, kemudian ada apa? Banyak yang meninggal. Banyak yang kena, saudara. Haleluya. Makanya kita harus terus-menerus sadar dan jangan pernah geser dari situ bahwa kita sudah diampunin. Ya kan, kita sudah dihapuskan total dosa kita. Kita sudah dikuduskan. Jadi kalau kita salah lagi dosa, kita punya penebusan. Kita harus dengan iman terima. Bukan kita nangis-nangis, kita mohon-mohon seperti belum dikasih. Nah itu tidak memuliakan Tuhan. Itu tidak meninggikan Yesus. Itu menjadikan Yesus lebih rendah dari darah binatang. Firman-Nya sudah jelas-jelas bilang, sudah 1 kali selamanya dikuduskan, sudah semua pelanggaran kami sudah diampunin. Kenapa tidak bisa melihat? Karena sering diberitakan setelah lahir baru. Mulai sekarang, kamu jangan salah, kamu begini dan gitu, kamu kurang rajin di gereja, kamu kurang sungguh-sungguh, Tuhan gak dengar kamu. Itu buka lagi, tutup itu. Nanti kena kutuk, saudara. Itu pelayanan loh, batu itu pelayanan maut loh. 2 Korintus pasal 3. Ya kan? Ya cerita mengenai 5 gadis bijaksana. Kita nggak bijaksana karena kita doa. Kita bukan gadis bijaksana karena kita doa. Saya pendoa, saya pemimpin doa loh. Kita nih gadis bijaksana karena darahnya. Karena darahnya. Kita nih gereja lahir baru yang benar-benar karena darahnya. Amin. Gadis 5 yang tidak bijaksana bukan anak Tuhan. Itu mereka gak pernah lahir baru. Sekarang ada gereja-gereja, ya kan, apalagi di Amerika juga ada, di Eropa juga gereja, tapi pendetanya tidak lahir baru. Amin. Itu adalah gambaran itu. 5 gadis itu yang tidak pernah lahir baru. Tidak ada, karena firman Tuhan mengatakan hidup itu, Tuhan Yesus bawa hidup itu adalah terang manusia. Pelita mereka padam karena mungkin sudah gerejanya sudah lama, sudah tua, cuma terus menerus diteruskan dan waktu diteruskan itu pelitanya sudah nggak ada. Udah dia nggak tahu lagi lahir baru. Alkitab nggak cuman meneruskan khotbahnya dari tua-tua yang dulu sendirinya nggak punya hubungan pribadi. Itu bicara mengenai itu. Kita yang 5 gadis ini kita jadi bijaksana karena darahnya. Amin. Jadi haleluya, thank you Jesus. Allah tidak ingat-ingat dosa saudara. Makanya haleluya, untuk saudara terus-menerus mengalami, saudara dan saya terus-menerus mengalami dia. Kita yang harusnya diingatkan. Kita harus ingatkan diri kita. Tunggu dulu. Dengan kita ingatkan diri, Allah gak ingat dosa saya. Kita sekarang harus punya kesadaran akan kebenarannya kita. Roh Kudus meyakinkan kita bahwa kita nih, waktu itu saya pernah di khotbah sebelumnya dari
Yohanes 16 ya kan ayat 8, 9 bicara mengenai bagaimana dia meyakinkan dunia akan dosa. Tapi kalau kita, dia meyakinkan kita akan anugerah kebenaran. Hei, kamu tuh dosanya udah diampunin. Kamu gak usah lagi hidup dalam dosa. Kamu sudah dikuduskan. Kamu sudah dibenarkan karena Yesus. Kalau kita terus menerus diingatkan seperti itu dan kasih karunia-Nya. Alkitab mengatakan di Roma 5 ayat 17. Kalau kita terus menerus menerima, gereja lebih memberitakan itu. Dan kita mau terus dengar, kita mau terus fokus pada Yesus. Itu jadi yang utama, tidak disejajarkan, tidak campuran ya, Yesus dan lain-lain, tidak, Yesus yang utama, yang lain-lainnya berdasarkan itu kita memilah dengan benar. Kita tahu perjanjian lama setelah kita tahu perjanjian baru, dan dari situ kalau kita terus terima banyak, itu Roma 5 ayat 17, kita akan berkuasa dan memerintah karena dua hal, kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ini mercy seat, anugerah kebenaran. Yesus tutup pendamaian kita. Kenapa Allah gak ingat dosa kita? Karena darahnya sudah menghapuskan total dosa kita. Tidak ada yang Allah ingat. Dan dosa kita bukan sampai kita terima Yesus, ya kan, setelah itu kita mulai sekarang tidak berdosa. Tidak bisa, saudara. Karena keselamatan itu kekal. Kalau dosa saudara belum beres, Allah tidak bisa bangkitkan Yesus. Makanya dikatakan Roma 4 ayat 25, haleluya, Yesus yang sudah diserahkan bagi pelanggaran kita dan sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dan itu adalah kekal. Keselamatan itu kekal. Saudara dan saya, kita nggak bisa kurangin, tambahin. Dan kita tidak perlu. Amin. Oke, saya berusaha ya. Sebentar saudara. Sebentar, saya minum dulu saudara. Jadi sekarang bagaimana penerapannya? Ya kan, ada saat bentar ya saudara. Karena kesibukan kita tuh, kemudian kita fokusnya nggak terlalu ke Yesus, ya kan? Terus kita jadi bingung, gimana nih, saya harusnya ngapain ya? Saya harusnya ada masalah ini, saya butuh ini atau gimana ya? Terus kebanyakan reaksi kita sudah langsung mau berdoa. Padahal kalau kita dengar dari dia dulu, tidak susah. Saya kasih contoh, ini penerapannya. Waktu itu kita pernah berapa tahun yang lalu, saya di Bali sama anak saya, 2 anak saya sama 1 orang jemaat, saya ajak ke Bali. Kemudian kita tinggal di tempatnya, di villanya teman saya. Nah waktu itu anak saya tuh kan mereka tuh kalau makan kan nggak selalu bisa makanan Indonesia ya. jadi ongkosnya lebih besar. Jadi harus ada campuran makanan baratnya. Karena suami saya kan orang Amerika. Jadi sekali waktu ya kan, saya waktu itu udah ngerti sedikit tapi mesti diingatkan. Jadi waktu itu saya ingat 2 hari sebelum Natal, anaknya saya bilang, Mam, kita udah harus, besok ini kita sudah harus belanja loh, karena besok udah tanggal 24, dia bilang. Wah, oke, dia ngomong itu, ya udah nanti saya akan doa, itu kan. Nah ini kebiasaan yang kita harus rubah, ya kan. Kita jangan langsung doa dulu, ya, karena gini, oke, saya waktu itu lagi di kamar mandi, lagi ngapain, saya udah langsung mau ngimanin janji Tuhan untuk penyediaan. Wah, kita perlu uang dan gak bisa uangnya cuman kecil. Karena ini 3 orang, 3 anak plus saya. Jadi waktu itu, kemudian waktu saya lagi mau buka-buka ayat, mau ngimanin janji Tuhan, tiba-tiba saya percaya Roh Kudus ingatkan saya, ya kan? Ingat, apa nih posisi kamu di dalam Kristus. Nah ini tutup pendamaian. Ini prakteknya ya. Ya kan, jadi oh iya ya. Jadi Roh Kudus mau ingatkan saya, meyakinkan saya, kamu nih siapa? Supaya kamu ngalamin. Jadi waktu itu saya kemudian, oh iya, langsung saya ngakuin, Yesus Kristus adalah anugerah kebenaran saya. Allah tidak ingat dosa saya dibenarkan karena dia. Contohnya Roma pasal 4 ya, 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Terima kasih Bapak, saya dibenarkan karena Yesus, bukan karena perbuatan benar saya. Ya kan, efeknya ialah apa saudara? Efeknya itu Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada anugerah kebenaran, ya kan, di situ akan timbul damai sejahtera, ketentraman. Sayangnya bahasa Indonesia cuma bilang di mana ada kebenaran, tidak, anugerah kebenaran. Anugerah kebenaran, mercy seat, tutup pendamaian adalah posisi benar kita yang kekal di hadapan Allah. Di atas posisi itu kita bisa terus menerima solusi, jalan keluar, kemurahan, pengampunan, perlindungan. Kita bisa terus loh, karena kita sudah jadi satu sama Yesus.
Jadi nggak, kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Nah, yang mengajar itu belum dapat pewahyuan cukup. Karena kita sudah jadi sama Kristus. Kita sudah jadi satu sama Kristus. Dia adalah kepala kita. Kita tubuhnya sekarang. Bukan nanti di sorga loh. Jadi nggak keluar masuk. Yang keluar masuk itu pengertian orang. Yang keluar masuk tuh jiwa kita. Posisi kita tuh kekal. Jadi waktu tuh saya ngomong gitu, ya kan? Dan terus setelah saya mengakuin tutup pendamaian, saya ketemu dia, tutup pendamaian, saya mengakuin kebenaran saya, ya kan, anugerah kebenaran itu. Kemudian tiba-tiba setelah itu baru saya ngakuin janji Tuhan. Saya klaim, Bapak, saya juga udah kasih perpuluhan, saya sudah menabur, saya percaya saya ada kebutuhan ini, firman mengatakan minta. Saya klaim Bapak untuk penyediaanmu supaya anak-anak kita bisa beli hadiah untuk Natal. Ya kan? Ini contohnya. Nah, setelah itu saya selesai di kamar mandi segala macam, saya keluar. Itu villa itu saudara agak susah jaringan. Tapi ini ingat, waktu kita dengar Tuhan, waktu kita kontak sama dia ada kuasa. Karena aneh, saya kemudian ke kamar saya, di kamar saya itu ada satu ruangan, karena ini Bali, orang bikin ruangan tuh supaya lihat pemandangan, jadi kaca-kaca gitu. Biasanya di situ susah jaringan. Tapi kemudian karena ada kuasa, waktu kita mengakuin tutup pendamaian kita, anugerah kebenaran kita, posisi benar kita karena Yesus, itu sehingga saya dapat nggak susah jaringan loh. Yang biasanya susah ada jaringan. Sudah gitu, saya tiba-tiba diingatkan, ini udah jam berapa nih? Saya harus kirim renungan, gitu loh. Wah, saya harus kirim renungan tuh. Wah, setiap hari kan kita kirim renungan firman ke orang ya. Orang di mana-mana di Indonesia, ada juga di Amerika. Jadi, wah, saya langsung saya kirim renungan. Setelah saya kirim, ya kan, saya baru ingat, loh kenapa saya kirim? Biasanya kita hari Minggu tidak kirim. Kenapa? Untuk nggak ganggu orang. Orang lagi di gereja tiba-tiba ting, masuklah renungan. Biasa kita nggak kirim. Sekarang kita kirim tiap hari ya. Tapi waktu itu biasanya saya nggak kirim hari Minggu loh. Kok bisa lupa? Itu waktu saya mengakuin tutup pendamaian saya. Kuasa itu menyebabkan saya lupa. Nah, tunggu sebentar. Kenapa alasannya? Jadi kuasa itu memang dahsyat. Tutup pendamaian kita ya. Dan tapi udah terlambat, udah saya kirim. Waduh, saya bilang ini ganggu orang lagi ikut kebaktian di gereja masing-masing. Tiba-tiba ada saudara saya, dia orang Kristen ya. Dia WA saya, ting-ting, Monica, kamu lagi di mana? Oh, lagi di Bali. Kamu masih di Bali ya? Terus dia kirim saya berkat saudara. Itu berkatnya tidak kecil ya. Berkatnya lumayan besar sehingga ya kan kita bisa keluar makan, bisa beli hadiah ya kan, kita bisa tuker-tuker hadiah sesuai dengan keinginan anak saya. Tidak rumit kan? Saudara perhatikan bagaimana kebiasaan. Kalau saya bilang kita jangan hidup dari doa, ada yang marah. Maksudnya saya, Alkitab yang bilang begitu. Alkitab nggak bilang kamu hidup dari doa. Alkitab bilang manusia tidak bisa hidup hanya dari roti saja, tapi harus dari firman. Kenapa? Karena itu supaya kita nggak susah, supaya kita nggak lagi menghampiri Allah pakai kekuatan kita seolah-olah kita harus begini gitu supaya Tuhan kasih. Ya kan, udah gitu minta banyak orang berdoa seolah-olah kita harus mengaruhi Tuhan supaya dia kasih. Dia nggak perlu, dia sudah tahu kebutuhan saudara, dia sudah tahu kerinduan hati saudara. Pelayanan kita, apapun yang susah yang itu dia ada saudara. Sama seperti Yesus waktu bilang, kasih mereka makan. Alkitab bilang apa? Yesus tahu apa yang dia lakukan loh. Dia sudah tahu, kenapa? Dan itu sudah ada. Bisa. Makanya minta roh hikmat dan wahyu. Doakan juga Efesus juga supaya kita jangan fokus pada diri kita. Kita berakar dan berdasar dalam kasih, bukan atas perbuatan kita, bukan kasih kita sama dia. Mengasihi Tuhan itu luar biasa. Tapi kalau itu jadi dasar, ya kita berhubungan sama dia. Alkitab bilang inilah kasih itu, bukan kamu yang mengasihi loh. Bukan kamu yang mengasihi Tuhan. Makanya gak boleh jadi dasar. Kasih kita sama dia tidak boleh jadi dasar. Kasih kita sama dia harusnya respon. Karena dia lebih dulu mengasihin kita. Kalau tidak saudara, apapun yang kita andalkan selain tutup pendamaian, selain Yesus, akan buka pintu bagi kutukan. Bagi hal-hal yang tidak baik, maut. Karena kita gak bisa loh. Makanya Yesus bilang, tanpa aku kamu tuh gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena kalau tidak, dosa kita kalau gak ditutupin, kalau nggak diampunin saudara, kita kena lagi.
Karena hukum Taurat itu selalu menuntut. Nggak boleh salah, salah sedikit kena. Nggak layak, itu hukum Taurat. Makanya kalau kita bikin orang bikin rasa nggak layak, Tuhan nggak bisa dengar doa kamu, habis kamu masih merokok sih. Ya kan? Tuhan nggak mau dengar doa kamu, habis kamu masih minum sih. Kita menaruh orang itu di bawah hukum Taurat. Dia nggak akan bisa lepas. Apakah boleh merokok? Apakah boleh minum? Kan merugikan. Jadi sakit nanti. Ya kan? Karena dosa itu kan dosa menyakiti diri sendiri itu kan ada maut, dan itu bukan Tuhan. Kenapa menyakiti diri sendiri? Tuhan tetap dengar. Kamu doa, Tuhan tetap dengar. Minta tolong Tuhan supaya kamu nggak menyakiti diri kamu. Nah itu benar. Amin, percaya Dia mengasihi kamu. Bergantung sama Dia. Lihat diri kamu kudus, dipisahkan dari yang merusak. Itu benar. Nah saya beri kasih contoh lagi. Itu salah satu contoh penyediaan. Jadi apa-apa, ingat, kita sekarang urusan sama Allah itu melalui Yesus. Bukan lagi seperti dulu di perjanjian lama. Jangan dahulukan mazmur tanpa saudara mengerti perjanjian baru. Karena sebagian mazmur itu, karena Daud masih di bawah hukum Taurat, sebagian mazmur itu bersifat seperti mengutuk orang karena orang itu tidak benar. Ya kan? Haleluya. Saya nggak bilang kita harus mengutuk kejahatan. Sekarang musuh kita kan bukan darah dan daging. Kita harus kutuk kejahatan. Kita harus kutuk pekerjaan iblis ya. Kita punya otoritas. Tapi jangan orangnya. Orangnya kita doakan. Beda kan? Jadi kalau kita membiarkan mazmur itu jadi patokan, sedangkan itu ada campuran, nanti kita ada kecenderungan menghakimin orang. Nanti kita kena kutuk lagi. Kita juga kena, saudara. Ya kan? Harusnya kita udah nggak kena penghukuman loh. Allah udah nggak ingat dosa kita. Dia selalu ada di pihak kita loh. Kenapa COVID anak Tuhan kena? Harusnya nggak kena. Kenapa? Tidak mengerti mercy of God. Tidak mengerti, tidak cukup pengertian itu. Masih ada rasa bersalah. Kalau kamu kurang rajin ke gereja, kamu masih belum oke. Tuhan masih belum berkenan. Terus lagu-lagunya juga begitu. Lagu-lagunya ya sebagian itu nggak benar. Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Iya, lagunya nadanya bagus tapi isinya nggak benar. Kalau sering menyanyikan lagu itu, lagu-lagu yang seperti di perjanjian lama, itu akan menghalangi saudara untuk menerima dari Tuhan. Dan menghalangi saudara untuk dengar dari Dia. Karena rasa takut itu kayak Adam, dia sembunyi. Dia bisa dengar Tuhan tapi ada rasa takut. Jadi saat kita suami istri juga gitu ya, kalau ada perselisihan sakit hati ya, saudara akan ada kesulitan untuk dengar dari Tuhan karena ada emosinya lebih dominan. Gimana caranya supaya itu dihapuskan? Minta Tuhan sembuhkan, lepaskan pengampunan, terus teguhkan lagi bahwa saudara itu diampunin. Ya kan? Karena kalau kita berselisih tuh bukannya terus Tuhan marah, Tuhan nggak suka, enggak, emosi kita lebih dominan. Itu yang bikin kita susah dengar dari Dia. Bukannya Tuhan selalu bicara, Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi dalam keadaan kita luka, kita sakit hati, minta Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan. Saya minta Engkau sembuhkan, Engkau jamah, dan saudara percaya, saudara sendiri terima, saya diampunin. Ayat-ayat itu, Roma 4 itu, ayat 5-8. Makanya waktu itu ada orang sakit kanker, saya bilang kamu jangan langsung ya. Jangan langsung percaya kesembuhan. Saya bilang, kamu ngakuin dulu Roma 4 ayat 5-8. Itu karena kalau kamu begitu, kamu pasti ngalamin kesembuhan. Karena di atas tutup pendamaian pasti saudara. Kita ini sudah dalam Kristus, pasti ada penyediaan Tuhan. Pasti itu warisan kita, itu hak kita. Makanya orang itu sembuh. Dia terus menerus, saya ulang-ulang Bu Monica, akhirnya nggak perlu operasi, sembuh saudara. Amin. Kenapa? Harusnya begitu. Apa-apa jangan langsung. Yesus tutup pendamaian kita supaya kalau kita udah salah atau apa, kalau kita rasa, karena kalau kita udah sakit hati atau apa, agak susah ya. Istilahnya kita tuh sudah kena luka. Itu kan tutup pendamaian itu juga adalah baju jirah kita. Ya, dikatakan di Efesus 6, the breastplate of righteousness, anugerah kebenaran. Yesus tuh baju jirah kita yang melindungi hati kita dari sakit hati. Kalau kita hari-hari mau ngakuin jati diri kita, Yesus kebenaran saya diampuni karena Yesus, itu menolong kita untuk cepat ngampunin, untuk melindungi kita agar kita nggak sakit hati.
Karena kalau nggak, saya perhatikan waktu saya nggak benar-benar ngakuin lagi, karena harus terus-menerus ya, tiap hari itu perlu, saudara. Kita perlu pakai itu. Kalau saya nggak benar-benar, wah, nah orang ada tindakan apa, saya dengar apa, itu bisa langsung mengganggu. Tapi kalau saya lagi pakai, itu sepertinya ada sesuatu yang melindungi saya. Jadi kayak nggak nembus. Aneh kan? Itu supernatural. Makanya Kristus itu dahsyat sekali. Darahnya dia luar biasa. Dia tutup, dia breastplate, baju jirah yang melindungi hati kita. Karena kalau anak Tuhan sudah kena kepahitan, itu repot nanti. Nanti jadi nubuatannya suka ngawur, udah gitu mimpinya ngawur karena ada rasa bersalah. Dan iblis masukin itu yang gak benar. Makanya kita harus rela saling mengingatkan, saling mendoakan satu sama lain, kita saling mengarahkan kepada Kristus. Ya kan, saya kasih contoh lagi, waktu dengar Tuhan. Kalau saudara mau, Tuhan akan bantu. Saudara mau dengar dia. Contohnya gini, waktu itu saya lagi di Manado, sebelum saya ke Amerika, saya lagi Manado sama anak saya. Dan anak saya, puji Tuhan, anak saya yang tua itu suka juga belajar mengenai kasih karunia. Dia juga suka berbahasa roh, kita suka perjamuan bersama. Jadi dia juga ada kepekaan ya. Waktu itu saya lagi pikir, saya udah di Manado aja deh, tunggu sampai visa saya keluar. Nanti ke Amerika dari Manado. Saya pikirannya begitu ya. Saya udah dedikasikan diri saya loh. Ya kan, makanya kita harus terus-menerus fokus sama Yesus ya. Nah, jadi karena itu terus saya nggak lagi cari rencana Tuhan harus gimana. Saya pikir saya udah oke. Tapi kemudian saya lagi mau rubah, mau pindah tempat sewa, kan kita sewa kamar atau apa sama anak saya. Itu kok tiba-tiba yang tempat kita mau pindah itu nggak kasih jawab. Saya jadi bingung. Saya udah bilang kita mau pindah. Kita pindah kemana ini? Saya bilang, Tuhan, saya harus tahu. Kita harusnya kemana? Kok ini tempat ini yang kita mau pindah dia nggak kasih jawaban. Sedangkan kita harus sudah keluar dalam berapa hari loh. Kita harus keluar. Nah itu kan saya harus dengar Tuhan kan. Penyediaan, dengar dan penyediaan. Jadi kemudian waktu itu haleluya, thank you. Anak saya bilang, iya mam. Nah Tuhan mulai waktu kita ngomong, kita tunduk sama dia. Tuhan, saya harus tahu, saya harusnya kemana? Engkau mau saya di mana? Saya lagi tunduk ini, ya kan? Kemudian kasih karunia itu mulai bekerja. Anak saya bilang itu, mam, aku kok kangen ya kalau ngelihat Aini puji-pujian di Bali, kok aku kangen gitu loh. Itu Tuhan mulai kerja, kasih karunia untuk bantu saya. Jadi saudara tenang aja, asal saudara mau percaya, saudara bisa dengar dia, saudara bisa terima penyediaan, oke? Jadi waktu itu dia ngomong itu, tapi saya belum nge. Haleluya, thank you Jesus. Jadi rupanya dedikasi kita tuh juga nggak boleh nomor satu. Saya dedikasi loh, saya rela, saya mau di Manado di mana, yang penting saya jadi berkat. Itu gaya hidup saya. Ya kan? Tapi nggak boleh nomor satu. Perbuatan kita, pelayanan kita nggak boleh nomor satu. Nanti selalu bingung terus. Saya waktu itu juga gitu. Jadi kemudian, tapi karena saya mau, Tuhan tuh mengasihin. Tuhan tuh penuh rahmat. Tuhan bantu, ya kan? Saya dedikasi. Saya tundukkan diri saya lagi. Tuhan bantu lewat anak saya. Tapi saya belum nggak. Tuhan kasih bantu lagi. Ada teman saya yang jarang telepon. Ya kan, dia tinggal di Jakarta, dia jarang telepon. Tiba-tiba dia telepon. Ya Mbak Monica, ya apa kabar? Kamu di mana? Oh, kamu di Bali? Enggak, saya lagi di Manado. Kapan kamu ke Bali? Dia bilang, kapan kamu ke Bali? Dia jarang sekali telepon. Mungkin 10 tahun nggak sekali. Kapan kamu ke Bali? Kamu mau ke Bali nggak? Oh iya, nanti kalau ke Bali ini ya, tinggal di hotel kokoku ya, nanti kamu dapat diskon gini-gini. Oh, oke. Saya belum nge. Akhirnya setelah saya ngomong sama anak saya, kayaknya Tuhan mau kita ke Bali deh, Mam. Nah itu kan, ini nggak sadar-sadar. Kita jangan berdiri di atas kesungguhan kita, ya kan? Pelayanan nggak usah, itu semua buah. Kita tuh carang, kita ditopang oleh Yesus. Selagi kita sungguh-sungguh, kita tetap, saya oke karena Yesus. Yesus adalah mercy seat saya, tutup pendamaian saya. Saya diterima karena Yesus. Darahnya menguduskan. Haleluya. Allah mengasihi saya, dia nggak ingin salah. Kita harus terus begitu tiap hari. Walaupun kita sungguh-sungguh, tidak usah
berdiri di atas, bermegah atas pekerjaan buah kita. Buah itu kan untuk orang lain, itu buah, itu bukan dasar kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita diterima karena Dia mengasihi kita dan karena penebusan Yesus, titik. Jadi it's okay, sungguh-sungguh itu penting. Saya mau sungguh-sungguh, saya orangnya serius dan saya akan serius terus karena tapi nggak boleh nomor satu. Jadi waktu itu, tapi karena Tuhan tuh penuh murah hati, dia tahu saya mau ya, tapi saya lagi nggak prima ya, lagi nggak top, lagi lowbat. Jadi kemudian saya ngomong sama kayaknya Tuhan mau kita ke Bali, iya nih, oh iya kayaknya. Terus saya bilang gini, yuk kita perjamuan kudus ya. Jadi saya perjamuan kudus sama anak saya bilang, Tuhan, Bapak Engkau mau kamu gimana? Saya percaya kalau memang Engkau mau kami ke Bali, terima kasih, kami mau kehendak-Mu yang jadi. Nyatakan rencanamu, kami mau ikut rencanamu. Amin, sudah, tunduklah kepada Allah, baru kita bisa lawan kebingungan, kekurangan, perselisihan, kita tunduk dulu. Ya, setelah itu saya bilang sama anak saya, setelah perjamuan kudus kita serahkan ke dia, kita membuka diri buat rencana dia lebih jauh. Setelah itu saya ngobrol sama, saya bilang gini sama anak saya, kalau Tuhan mau kita pergi, pasti akan penyediaannya akan datang. Saudara, dalam waktu 10 menit, ting ting, saya dapat WA, ada yang kirim saya berkat. Lebih dari cukup karena kita harus terbang. 2 orang dari Manado harus ke Bali, harus sewa hotel dan sebagainya. Ya kan? Tidak rumit. Tidak rumit. Makanya kemuliaan perjanjian baru ini luar biasa. Darah Yesus tuh sangat-sangat dahsyat. Kita jadi nggak usah dibikin rumit dengan segala macam drama-drama yang nggak perlu. Jadi saat kita lagi lowbat, ingatkan nomor 1. Ya kan? Oh, tunggu dulu. Ya kan, Allah nggak ingatkan ayat-ayat ini sama saudara. Bagaimana darahnya sudah menguduskan, dia nggak ingat kesalahan saya. Ya kan, saya diperhitungkan sebagai benar, bukan hanya diampunin ya, diperhitungkan sebagai benar, bukan berdasarkan perbuatan saya. Apalagi kalau kita lagi salah nih, itu lebih lagi. Nggak salah pun kita harus terus, karena kita dibenarkan oleh iman. Kita harus ngomong lagi, iman tuh berkata-kata kan. Ini nolong kita untuk dengar dari Dia. Ini akan menolong kita untuk dengar dari Dia. Jadi jangan pakai metode seperti di perjanjian lama. Ya kan, harus ada musik, harus main musik. Tidak, saudara. Musik saya hampir setiap hari, saya enjoy. Saya nggak bilang tiap hari, tapi saya juga suka nyanyi loh. Sendiri, sampai anak saya, kalau saya di kamar, mereka keluar, mami nyanyi. Karena saya pakai earphone, mereka nggak dengar lagunya, cuma suara saya. Saya enjoy hadirat Dia, bukan untuk dengar dari Dia. Nggak usah pakai musik, kita bisa dengar Dia. Ini bukan perjanjian lama. Amin, kita bisa dengar dari Dia, tidak rumit. Ya kan, kalau kita sekarang musik bukan supaya kita masuk hadirat Dia, kita sudah ada, Roh Kudus sudah ada sama kita. Kita sekarang dibenarkan karena iman. Makanya kalau mau, saya suka bilang sama WL saya ya, ini ya, saya bilang selalu ingatkan darah Yesus, saya bilang. Kenapa? Karena kadang-kadang anak Tuhan itu datang ke gereja tuh rasa bersalah, masih kurang ini, saya masih belum ini, Tuhan ampunin saya, dalam keadaan gitu nyanyi, terus mau berusaha masuk pakai lagu lagi. Nanti hadirat Tuhan gak ada. Tapi kalau kita diingatkan, kita sudah diampuni, kita dilayakkan karena Dia. Sekarang kita di dalam hadiratnya, kita mau menikmati Dia aja. Tuhan bisa bicara. Saya berapa kali nggak usah ditumpangin tangan, lagi dengar firman-Nya sembuh. Berapa kali, saudara? Nggak usah ditumpangin tangan. Itu hebatnya darah Yesus. Itu hebatnya perjanjian baru. Amin, saudara. Waktu begitu nanti saudara akan lebih merasakan hadiratnya loh. Waktu kita tahu, sekarang saya bisa masuk kapan aja. Masuk tuh maksudnya kita sudah ada sih, tapi jiwa kita lagi arahkan oleh karena darahnya. Itu Ibrani 10 ayat 19. Kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus dengan keberanian karena darahnya. Jangan pernah singgung karena perbuatan baik kita, baik dan buruknya kita merasa nggak layak, kita karena lagi salah atau merasa layak karena begini dan gitu. Itu semua saudara lagi buka lagi tutup pendamaian. Nanti nggak akan pernah stabil, nanti bisa kena penghakiman yang nggak perlu. Amin. Jadi percaya aja sama darahnya, karena firman-Nya sudah ngomong itu. Terima kasih Bapak. Amin. Jadi itu kayak gitu. Akhirnya kita ke Bali, ya kan? Yang tadi saya cerita itu kan nggak susah, ya kan? Ada banyak lagi yang
kesaksian yang lainnya, tapi ini waktunya udah 1 jam. Ini sangat memberkati saya ya saudara. Jadi ini Injil kabar baik saudara. Saudara bisa praktekkan, dan saya berdoa supaya kalau saudara ada kesaksian, bukan kalau, pasti ada kesaksian kalau saudara praktekkan. Saudara pasti udah ngalamin dia Tuhan. Tapi ini bisa nolong saudara saat saudara nggak bisa nyanyi atau apa. Ada saat kan nggak bisa kan, saudara langsung ingat anugerah kebenaran saudara. Saudara ingat mercy itu tuh pendamaian saudara. Saudara langsung ngakuin. Dan tiap hari juga kita perlu ngakuin saudara. Kita perlu pakai tuh baju jirah. Kan ayat-ayatnya banyak. Mungkin saat ini ayat ini, berikutnya ganti lagi ayat yang lainnya. Mungkin hari ini kita ngakuin 2 Korintus 5 ayat 21, 1 Korintus 1:30 yang mengatakan Yesus Kristus sudah jadikan hikmat Allah bagi kita. Dia dijadikan anugerah kebenaran kita, kekudusan kita, penebusan kita. Waktu itu jadikan saya. Kita ngakuin. Kita lagi pakai baju jirah itu. Itu menolong kita untuk berada di tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat, dan menolong kita bisa dengar dari dia. Dan kadang-kadang itu bukan dalam bentuk suara loh, bukan dalam bentuk suara saudara. Waktu kita penjamuan bersama ya kan, jadi tiap hari itu kayak kita waktu itu saya bilang saya rasa masih berdoa lagi, ayo kita berbahasa roh lagi deh, kita doa lagi deh ya kan. Ternyata waktu itu terus ada dapat penafsiran ya kan, Tuhan singkirkan itu batu-batu penghalang itu ya kan. Hari itu saudara, saya hampir tabrakan dengan motor yang lagi ngebut. Waduh, kalau kena itu bisa fatal sekali loh. Dia ngebut sekali itu motor, cuma set di muka saya begini. Tapi kenapa nggak kena? Darahnya dahsyat. Amin, haleluya. Saudara butuh apa? Saudara ingat Yesus tutup pendamaian, saudara ada di dalam dia. Allah nggak ingat dosa-dosa saudara. Kita mau perjamuan kudus ya. Saudara makan ini ayat-ayat, teguhkan diri saudara dan saya. Kita terus teguhkan diri kita lagi, dan makin kita establish, teguhkan benar-benar terus-menerus. Ini perlu waktu ya. Jadi nggak mungkin hanya dalam 1-2 bulan akan terus, tapi makin diteguhkan. Yesaya 54 ayat 14. Kita dijauhkan dari teror, bencana, kecelakaan, mati dini, kutukan, virus, bakteri. Kita dijauhkan loh. Amin saudara. Haleluya, thank you. Jadi kita bisa selesaikan perlombaan iman kita tanpa cacat celah. Amin, penuh dengan buah-buah kebenaran. Oke, haleluya. Kita mau berjamuan kudus ya. Ya Tuhan, Bapak, di dalam nama Yesus kami sangat bersyukur Bapak, bahwa Engkau sudah menjadikan semuanya mudah, tidak rumit. Engkau mau kami jadi seperti anak kecil waktu menghadapi Engkau. Engkau mau kami rendah hati. Kami gak mau bijaksana di luar Engkau. Dari diri kami tidak bisa, kami gak mau. Kami mau menjadi seperti anak kecil Bapak. Kami mau percaya aja apa yang firman katakan. Terima kasih Abah untuk Yesus. Terima kasih Abah untuk hikmat-Mu, untuk kasih-Mu yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Dahsyat. Terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Abah. Bentar ya, saya mau minum dulu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah tubuh-Mu yang diserahkan untuk kami. Terima kasih. Engkau sudah menyerahkan nyawa-Mu, tubuh-Mu untuk jadi dosa untuk kami, untuk menanggung ganjaran, kutukan, haleluya, ketidaklayakan kami selamanya. Terima kasih karena Engkau Allah selamanya tidak akan pernah meninggalkan kami. Bentar, saya minum dulu. Karena Engkau Allah selalu menyertai kami. Karena Engkau segala janji Allah adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Maaf saudara. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau, kami ada di bawah kasih karunia, bukan lagi di bawah hukum Taurat. Sehingga karena Engkau,
Karena tubuhmu sudah diserahkan untuk kami, dosa tidak lagi berkuasa atas kami. Itu adalah kata firman-Mu. Haleluya, karena Engkau tidak ada lagi yang bisa memisahkan kami dari kasih Bapa. Karena tubuh-Mu yang sudah diserahkan bagi penebusan pendamaian dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena persembahan tubuh-Mu kami sudah dikuduskan satu kali selamanya. Terima kasih, kami juga haleluya klaim, kami percaya restorasi segala bidang, pelayanan, kesehatan, haleluya, hubungan suami istri, perkawinan, keluarga, restorasi, semuanya dipulihkan luar biasa. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa tahan uji sebagai emas, perak, batu mulia. Iman kami lebih lagi tahan uji karena Engkaulah andalan kami. Haleluya, Engkaulah tutup pendamaian kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Aba untuk memberikan putra-Mu untuk kami. Kami bersyukur, haleluya, kami selamanya menjadi satu dengan Engkau. Kami bersyukur, haleluya, bahwa keselamatan itu adalah pasti dan kekal. Terima kasih. Kami terus percaya Engkau melindungi kami dari segala pengajaran yang mau menyeret kami kembali. Mau supaya kami kena kutuk, supaya kami dikutuk lagi. Terima kasih, Engkau melindungi kami. Engkau terus bekerja supaya kami terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan kami bersyukur karena Engkau, keturunan orang benar, keturunan kami, anak cucu kami diluputkan. Mereka adalah generasi yang diberkati oleh Engkau. Dan Engkau dimuliakan dalam hidup mereka juga. Terima kasih. Kami percaya Engkau terus bekerja di DP3K ini. Kami sebagai imam dan raja, kami boleh dipulihkan. Kami boleh mengalami pertumbuhan. Dan kami menjadi berkat bagi banyak bangsa. Semua pelayanan kami juga semakin lebih lagi menjadikan Engkau sebagai pokok pemberitaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima tubuh-Mu dalam nama Yesus. Mari kita terima, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang luar biasa, yang lebih hebat dari darah Habel. Haleluya, yang menuntut pembalasan, tapi darah-Mu menyuarakan kemurahan Allah, anugerah Allah yang bukan berdasarkan jasa. Darah-Mu menyuarakan restorasi, pengampunan total. Haleluya, perlindungan total, penyediaan luar biasa, kelimpahan. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Oleh karena darah-Mu kami sudah dilayakkan untuk mengambil bagian dalam warisan-Mu untuk kami sebagai orang kudus-Mu. Karena darah-Mu kami punya akses untuk mengalami Engkau, mengalami hadirat-Mu. Setiap saat kami bisa dengar dari Engkau, kami bisa mengalami Engkau, kami bisa mengalami penyediaan-Mu. Kami dimerdekakan, kami gak usah iri, gak usah banding-bandingkan dengan yang lain. Karena Engkau darah-Mu yang sudah menjadikan semuanya tersedia bagi kami. Terima kasih, kami gak usah stuck dalam masalah kami. Kami bisa keluar, haleluya, kami bisa lebih lagi bertumbuh, lebih lagi maju di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengatasi dunia untuk kami. Kami bersyukur, Engkaulah kekuatan, Engkaulah hikmat kami, Engkaulah kebenaran kami, kekudusan kami, penebusan kami selama-lamanya. Dan Engkau menyebabkan kami dan keluarga berada di tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diluputkan dari segala sesuatu yang bukan dari Engkau, dan Engkau pertemukan kami dengan penyediaan-Mu, rancangan-Mu yang terbaik, peningkatan, restorasi, pemulihan, dan Engkau menjadikan kami berkat bagi banyak bangsa. Kami percaya restorasi juga pelipat gandaan 1000 kali lipat. 1000 kali lipat pengaruh kami diperluaskan bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mari kita terima saudara. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Amin. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai ketemu saudara-saudara yang di YouTube. God bless.